Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi ketemu dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah situs sejarah yang berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur yang disebut dengan Candi Waringin Lawang. Jadi candi ini sebenarnya gapura batu bata yang disebut dengan gapura bentar yang banyak sekarang ada dibangun di Pulau Bali. Jadi memang merupakan bentuk gapura yang biasanya kalau di Bali saat ini khusus dibuat untuk masuk ke pura atau ke puri atau pada umumnya kalau di Bali buat masuk ke pura keluarga. Kalau untuk yang pintu masuk ke rumah pribadi itu bentuknya agak kecil. Jadi memang dari bentuk sesuai dengan ciri khas di Bali saat ini yang memang masih keturunan Majapahit, sebagian besar penduduk di Bali. Dari bentuk gapura yang ada di belakang Simbo ini tadi, bagian depannya berada di sebelah utara, sebelah barat. Sebelah barat, Simbo agak bingung di sini ya. Jadi memang yang sisi sebelahnya berada di sebelah timur. Jadi memang dari bentuk depan ini tadi berada di bagian barat, dan yang untuk masuk di bagian dalamnya ini berada di sebelah timur. Jadi memang tadi Simbo sudah menembah, minta izin sebenarnya ini dulu dibuat di era apa, kemudian untuk menuju lokasi apa. Yang tadi kemarin tadi diberikan sebuah gambaran kisah memang kembali ke eranya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit.
Jadi setelah Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya kerajaan Majapahit setelah mengalahkan pasukan Mongolia yang saat itu menyerang Singosari di bawah kepimpinan dari Raja Kertanegara, kemudian Raden Wijaya ini yang didukung oleh para pendukungnya yaitu Patih Nambi, Kebo Ronggolawe dan lainnya. Cuma ada satu yang tidak tercatat oleh sejarah. Yang tercatat cuma pemberontakannya dengan tipu dayanya atau kelicikannya yang disebut dengan Ramapati ini tadi. Nah, kalau ada juga tulisan yang menyebut Ramapati itu adalah namanya Dyah Halayuda. Nah, sedangkan Dyah ini tadi merupakan gelar bangsawan dari era Singosari yang merupakan masih keturunan raja, sesuai dengan postingan Simbok sebelumnya tentang situs Klinterjo, tempat kediaman dari seorang Dyah Halayuda. Jadi memang di saat itu setelah mendeklarasikan berdirinya Majapahit, Raden Wijaya meminta kepada Dyah Halayuda ini untuk meminjam tempat sementara, menjadikan Ketemenggungan Soko Agung ini menjadi ibu kota dari berdirinya ibu kota pertama di saat berdirinya kerajaan Majapahit ini tadi. Jadi memang kalau dari arah sini ke arah utara ya, ini Gapura menghadap timur ke arah utara, memang tempat dari Klinterjo, situs Klinterjo ini tadi. Nah tadi di sini, sedangkan Gapura ini dibangun setelah kurang lebih antara 4,5 sampai 5 tahun setelah berdirinya deklarasi Majapahit, didirikanlah Gapura ini, tapi awalnya tidak seperti ini. Nah, dan Gapura ini diperuntukkan untuk masuk ke wilayah Kaputren atau keraton dari kediaman raja dan keluarganya, yang makanya memang kalau ke arah timur itu ada namanya daerah nanti namanya Puri, dekat dengan Delanggu. Nanti ini memang dulu di sana adalah wewengkon keraton awal sementara. Jadi memang Gapura ini pintu masuk untuk ke arah keraton dari keluarga Raja Majapahit yang pertama ini tadi. Cuma tidak seperti ini awalnya. Nah, kemudian di era berdirinya Raja Hayam Wuruk menjadi raja, diperbaiki lagi, diperbesar lagi, dipermegah lagi. Terutama awal-awal perbaikan ini di era Raja Jaya Negara atau disebut gelar kalau Gemet ini tadi menjadi raja, dimulailah pemugarannya, dipermegah lagi. Karena Puri atau keraton ini dulu merupakan tempat tinggal dari Raja Jaya Negara ini tadi. Sedangkan nanti lurus ke arah ke timur lagi, nanti tembusannya itu memang menuju ke daerah Ngoro atau Candi Jedong ini tadi yang dekat dengan situs Kota Girang. Karena bagi Simbok pribadi dibukakan memang daerah Kuto Girang ini dulu yang bernama namanya itu adalah Soko Gilang, merupakan keraton dari Raja Hayam Wuruk. Nah, di sana juga ditempatkan seorang putri dari Galuh Pajajaran, Putri Pitalokani. Jadi memang bagi Simbok pribadi tidak ada namanya perang bubat, malah seorang Pitaloka Citra Resmi ini malah meninggalnya lebih lama atau sesudah dari Raja Hayam Wuruk ini meninggal. Jadi duluan Raja Hayam Wuruk meninggalnya, kembali fokus kepada Gapuranya ya. Jadi memang Gapura ini merupakan dulu Gapura Bentar Agung yang merupakan pintu masuk ke arah kediaman keluarga raja di era berdirinya, setelah berdirinya kerajaan Majapahit 4,5 sampai 5 tahun setelah berdirinya kerajaan Majapahit, untuk tempat tinggal raja dan keluarganya. Cuma itu yang bisa Simbok babarkan lewat interaksi energi di tempat ini. Semoga menambah wawasan, referensi sejarah tentang leluhur kita, leluhur Nusantara. Terutama ini Simbok sedang membuka di daerah Jawa Timur, Mojokerto dan sekitarnya, hingga semoga bisa membantu sedulur semua sedikit tahulah tentang kisah-kisah sejarah leluhur kita di masa lalu. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.